Oke, halo, selamat datang teman-teman. Kita lanjutkan selection sort. Oke, untuk selection sort ini mirip dengan bubble sort, tetapi dia pengurutannya itu mulai dari bawah ya. Kalau bubble sort kan menggelembung, atasnya dulu atau yang belakangnya dulu itu yang terurut dulu. Kalau ini yang terurut dari depan. Jadi step awal itu kita mengekstrak elemen minimal ya. Misalnya kalau kita mau melakukan sorting dari yang terkecil ke terbesar. Kemudian kita akan menukar pada elemen indeks ke 0, kemudian step berikutnya adalah pada sub koleksi atau sub array yang tadi belum di yang tadi sisanya itu. Kemudian diekstrak elemen minimumnya, lalu kita tukar lagi elemen indeks ke tetangganya yaitu ke 1. Nah, yang akan kita lakukan adalah membiarkan yang porsi sebelah kiri array atau list kita itu terurut lebih dulu. Nah, gitu. Jadi intinya pada dasarnya seperti itu. Nah, untuk notasi algoritmanya sendiri adalah seperti ini. Jadi di sini kita akan punya kamus lokal untuk iterasinya. Di sini saya gunakan looping 2 kali ya, yaitu untuk looping yang paling luar ini saya gunakan looping while. Kalau kalian misalnya ingin menggunakan looping for pun juga bisa gitu. Selama i tidak sama dengan n, dia akan terus melakukan looping yang ada di dalam sini, inner loopnya. Di sini saya punya indeks i dan j, di mana indeks i dan j ini nanti merupakan indeks yang akan dibanding-bandingkan. Artinya misalnya array indeks ke i itu kan berarti indeks ke 0 misalnya ya. I kalau mulai dari 0 berarti i indeks ke 0 lebih dari a indeks ke j, di mana j itu akan dimulai dari i. Berarti apakah dia lebih besar daripada dirinya sendiri, lalu nanti dibandingkan apakah A0 tadi lebih besar daripada A yang J atau A yang 1. Terus nanti lagi dibandingkan lagi apakah A0 tadi lebih besar daripada A2 dan seterusnya. Kalau iya nanti kita akan melakukan operasi tukar ya, ini mirip dengan bubble sort. Implementasi di Python-nya seperti ini kurang lebih. Ya hampir mirip kayak yang di notasinya ya, kita hanya merubah beberapa simbol saja. Analisisnya, katakanlah I yang akan kita I yang di luar ini adalah outer loop. Nah, di sini adalah outer loop, loop terluar, loop outer. Yang ini inner ya, loop yang paling dalam. Pertama, outer loop ya, I-nya mulai dari 0, indeks ke 0, lalu nanti dibandingkan sama J indeks yang di inner loop-nya indeks ke 0 juga. Begitu dibandingkan. Dia masih membandingkan dengan dirinya sendiri. Lalu yang ini, dia membandingkan elemen ke 0 ini dengan yang ada di sebelahnya, yaitu 113. Bakal lebih kecil gak? Oh, ternyata udah lebih kecil ya, sudah. Tidak ada sesuatu yang ditukar di sini. Ini juga masih aman. Yang akan dibandingkan yang ini adalah 0 dengan 2. Ini masih aman. Yang akan dibandingkan ini adalah indeks ke 0 ini dengan yang indeks ketiga. Masih aman juga. Ini pun juga masih aman. Yang akan dibandingkan indeks pertama ini, indeks ke 0 ini sama indeks ke 4. Nah, di sini inner loop-nya itu diselesaikan lebih dulu. Jadi inner loop-nya itu diselesaikan lebih dulu, baru nanti outer loop-nya itu increment. I sama dengan I plus 1, sehingga nilai I-nya itu yang tadinya 0 jadi 1 sekarang. Nah, begitu. Karena 11 ini sudah paling kecil di antara yang lain, maka 11 ini sudah tidak akan di istilahnya itu diungkut-ungkut lagi ya. Kemudian yang ini dibandingkan dengan dirinya sendiri ya, 1 dengan 1 nggak ada masalah. Indeks ke 1 dibandingkan dengan indeks ke J juga, J1 tidak ada masalah gitu. Terus ini indeks ke I1 dan J2 dibandingkan, oh ternyata lebih kecil yang indeks J2, sehingga ini ditukar. Nah, nanti ketika iterasi berikutnya mereka sudah tertukar. Sekarang yang baru adalah 12. Nah, yang 12 ini nanti akan dibandingkan lagi dengan yang indeks ketiga, 0, 1, 2, 3, 3, 4.
Oh, sudah aman ya, sudah. Terus 12 ini akan dibandingkan juga dengan 12. Karena ini sama ya, jadi tidak ditukar juga. Itu udah. Lalu hmm, berikutnya outer loopnya nambah lagi. Sehingga I-nya sekarang 2. Dia mulainya tidak lagi dari 0, tetapi dia melanjutkan awalannya dari I-nya yaitu 2. 11 dan 12 ini sudah fix sehingga tidak perlu diapa-apakan lagi. Kemudian yang 22 ini kita bandingkan apakah indeks kedua sama indeks kedua yang I sama J ini dia bisa ditukar. Ya, ternyata dia masih belum ya, ini 0, 1, 2. Ini kan indeks kedua sama 2 dulu. Baru nanti yang bawahnya itu ditukar ya, karena kan 5, 2, 3 sama 3, 3, 4 ini kan mereka harus ditukar dulu. Jadi 3, 3, 4, kemudian 5, 2, 3. Lalu yang jadi patokan sekarang adalah 12. Sorry, ini 2 sama 3 ya. Tadi ditukar, ini yang sekarang 2, 3, 3, 4 sama 12. Nah, ini jadi patokannya sekarang 12 ditukar sama 4 sehingga dia akan bernilai 3, 3, 4. Dan seterusnya. Nah, untuk lebih detailnya, idenya adalah array tadi akan terbagi dalam 2 bagian ya, bagian yang sudah terurut yang di depan dan belum terurut yang di belakangnya. Terus biasanya array yang dimulai dari yang belum terurut tadi, biasanya ya array itu dimulai dari yang belum terurut. Kemudian langkahnya adalah seleksi dan tukar. Intinya itu. Jadi memilih elemen yang terendah di dalam array tadi, kemudian dia akan menukar elemennya. Kayak gitu. Jadi jalannya I dia mencari gitu perbandingannya. Oh, ada yang lebih kecil ditukar. Patokannya masih di sini, terus nanti lanjut lagi. Udah selesai, patokannya geser lagi. Berarti yang di awal tadi kita mencari tadi untuk menukar yang awalnya tadi itu sudah terurut yang sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanan ini belum. Oke, kita akan coba lebih detail lagi. Misalnya array 77, 6, 5, 30, 45, 11 array atau list ini ya. Posisi yang sebelah kiri kan terurut, yang ini sebelah kanan itu belum terurut. Jadi seleksinya akan seperti ini kira-kira. Ini 77 diambil, kemudian 77 sama 65 juga diambil, 65 sama 30, kemudian 3 ya gini ya. Jadi 77 ini diseleksi ya, 77 tetap dibandingkan sama 65. Ditukar tuh 65. Nah, sekarang kan berarti nilainya yang I yang paling minimal tadi kan 65. 65 dibandingkan sama 30. 30 udah yang paling minimal dari 65 tadi toh. Berikutnya nanti dibandingkan sama 45. Nah, kalau ini kan nggak berubah. Kenapa nggak berubah? Karena kan dia sudah lebih kecil. Nah, baru yang terakhir ini dia berubah. Kalau sudah, dia jadi ke yang terurut. Nah, seperti ini. Counternya geser, outer loopnya tadi geser. 65 masih tetap, kemudian 30 sama 65 dirubah ya. 65 sama 30 kan 30 lebih kecil daripada 65 sehingga dia ditukar. Kalau yang 30 sama 45 ini kan tidak perlu ditukar, jadi masih 30. 30 perjalanan nilai yang elemen berikutnya yang akan terurut ini. 30 sama 77 tetap 30 juga. Sehingga 30 ini akan bergabung ke elemen yang terurut. Seperti ini. Lalu dia geser. Terus lagi 65 dibandingkan sama 65 ini proses seleksi dulu 65. Nah, di sini proses tukar tukar ya 65 sama 45 yang kepilih ya. Ini proses seleksinya, sorry. 65 sama 45 berarti masih terpilih ya yang 45 karena lebih kecil daripada 65. Kemudian 45 itu dibandingkan sama 77 tetap lebih kecil yang 45. Nah, baru setelah itu kita tukar. Oke, kemudian yang terurut tadi sudah 11, 30, 45. Berikutnya adalah yang sisi yang belum terurut. Nah, kalau ini kan sisanya ya 65 sama 77 kayaknya ini udah benar, sudah terurut ya. 65, 65, nggak ada yang perlu ditukar. Langsung geser counternya aja. 77 nggak ada perlu yang ditukar, ya sudah. Selesai. Sehingga kita akan mendapatkan array di sebelah kiri atau list di sebelah kiri itu yang posisinya adalah sudah ditukar ya, atau dia sudah terurut, sorry, yang sudah terurut. Gitu. Jadi 11, 30, 45, 65 sama 77. Kira-kira seperti itu langkahnya. Nah, tadi sudah dicontohkan juga ya di yang sebelumnya tadi.
Oh ya, ada koreksi sedikit di coding yang tadi, karena coding yang tadi itu kan masih bisa membandingkan dengan dirinya sendiri kan. Nah, di sini kalian bisa lakukan perulangan dari I ditambah 1, sehingga dia tidak akan membandingkan dengan dirinya sendiri. Ini lebih hemat, dari segi komputasi lebih hemat untuk membandingkannya. Tadi yang saya buat itu yang di awal-awal tadi. Nah, ini akan lebih baik ini jika ditambah I plus 1, karena dia tidak akan membandingkan dengan dirinya sendiri, tapi ke elemen berikutnya, next element. Itu akan lebih menghemat waktu komputasinya juga. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini coding Python-nya. Kalau ini misalnya mau didekomposisi, dipindah ke suatu fungsi, misalnya itu juga bisa. Nah, dia ditampung dulu ini bentuk yang kedua ya, tidak langsung ditukar, tapi dia ditampung dulu di minimum index seperti ini. Jadi minimum indeksnya tadi nanti baru akan ditukar setelah dia melakukan seleksi. Tadi ada banyak versi ya, berarti selection sort itu kita bisa melakukannya seleksinya itu secara langsung, tapi ini kalau yang terakhir tadi saya terangkan ini seleksinya itu kita seleksi dulu, setelah seleksi baru ditukar. Nah, seperti itu juga bisa. Nah, intinya ide dari selection sort adalah yang sekali lagi yang sudah terurut itu pasti di sebelah kiri. Nah, nanti sisanya yang bagian belum terurut itu akan diseleksi terus, kemudian ditukar. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke, untuk berikutnya minggu depan kita akan ke beberapa algoritma ya yang lebih masih pengurutan juga, tetapi ini lebih cepat. Nah, jadi ide kenapa bisa lebih cepat itu bagaimana besok kita akan pelajari. Secara umum ini juga masih sama dengan bubble sort. Ya 11-12 lah. Untuk kasus terburuknya dia berarti kan kita tetap akan mencari menggunakan 2 kali looping ini. Berarti kita akan mencari data tadi sebanyak n dikali n ya. Tapi sehingga skenario terburuknya masih di n pangkat 2 atau banyaknya data tadi dikalikan banyaknya data yang sudah ada. Untuk langkah pencarian algoritmanya ini membutuhkan waktu seperti itu tadi. Itu saja, terima kasih. Kita lanjutkan mungkin ke pertemuan berikutnya atau video berikutnya.